Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa mengaji kitab kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, maunah, barakah, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yaitu air yang mustakmal di bagian yang terakhir. Di halaman 11, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-imamu inna qalahu qasdan sara musta'malan wa illa fala. Artinya waqala al-imam berkata. Siapa yang dimaksud dengan al-imam di sini? Teman ingat-ingat di dalam kitab fikih Syafi'i, jika yang dimaksud al-imam itu adalah al-imam al-Juwaini, al-Haramain Juwaini, salah satu guru dari Imam Syafi'i, Imam Haramain al-Juwaini. Nah, maka kata Imam Haramain, inna qalahu qasdan, jika memindahkan air tersebut dengan sengaja, sara musta'malan, maka air tersebut menjadi mustakmal. Kemarin kan kita membahas tentang air yang digunakan untuk beberapa anggota tubuh. Contoh, kita ngambil air ke muka kita, kemudian jatuhnya air ini jatuh ke tangan dan kita pakai untuk mengusap tangan juga. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, menurut Imam Haramain, jika kita memindahkan air tersebut dan jatuh ke anggota yang lain dengan sengaja, qasdan, maka hukumnya adalah hukum air mustakmal. Tidak boleh menggunakan air mustakmal. Tapi kalau ini jatuhnya nggak sengaja, kan kita kan kalau wudhu kan jebor kan kita nggak tahu larinya air ini kemana. Oh, ternyata ketika gini ternyata ada yang lari ke tangan, tidak sengaja. Jika tidak sengaja maka tidak apa-apa. Wa illa, dan jika tidak sengaja, fala, maka tidak disebut air mustamal. Wa sahhaha An-Nawawiyu fi tahqiqi annahu yasiru musta'malan. Dan Imam Nawawi mensahihkan, membenarkan dalam tahqiq bahwa yang demikian itu menjadi air mustakmal. Jadi menurut Imam Nawawi, penggunaan air bekas anggota badan ketika wudhu itu digunakan untuk anggota badan yang lain, itu air mustakmal. Sedangkan wasahhaha Ibnu Rif'ati annahu la yasiru mustakmalan. Sedangkan menurut Ibnu Rif'ah bahwa yang demikian itu tidak termasuk dalam air yang mustakmal. Walau in ghamasa junubun fi ma'in duna qullataini wa amma jami'a badanihi thumma nawa irtafa'at janabatuhu
bila khilafin. Walau andai saja, lan senajan, andai saja ada orang junub mencelupkan, in wamasa artinya mencelupkan. Jadi ada orang junub, dia kemudian mencelupkan diri ke air yang kurang dari 2 kullah, duna kullatain. Anggaplah di sini ada bak, di dalam bak itu ada air kurang dari 2 kullah. Kemudian orang junub tadi dia mencemplungkan diri ke dalam bak yang berisi air kurang 2 kullah itu. Selanjutnya wa amma jami'a badanhi, dan meratakan, air tersebut diratakan ke seluruh badannya. Kemudian orang junub tadi tsumma nawa, kemudian dia niat untuk menghilangkan junub, maka irtafa'at janabatuhu, maka junubnya ini akan hilang dengan dia mencemplungkan diri dan meratakan dengan air. Bila khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Hanya saja air sisa dari mandi junub itu wasaral ma'u musta'malan, menjadi musta'mal, bin nisbati ila ghairihi, bagi orang lain, wala yasiru musta'malan bin nisbati ilaih, dan tidak menjadi musta'mal bagi dirinya sendiri. Jadi ada orang awalnya dia itu tidak niat apapun, hanya mencemplungkan diri, kemudian di akhir-akhir dia niat, maka musta'mal hukumnya bagi orang lain, bagi dirinya tidak musta'mal. Saraha bihil khawarizmiyu hatta innahu qala, dan diperjelas oleh Al-Khawarizmi, dan dia berkata, lau ahdatha hadathan saniyatan halan ghimasihi jaza irtifa'uhu bihi. Andai saja seorang yang tadi nyemplungkan diri itu, awalnya kan tadi dia tidak niat, dia nyemplung aja gitu kan. Nah, setelah di dalam proses pencemplungan itu, nyemplung ke dalam air itu, kemudian dia niat, ternyata kemudian dia hadas lagi. Satu misal keluar mani, satu misal. Dia hadas lagi ternyata. Maka kemudian dia ingin menghilangkan hadas yang kedua ini. Boleh menggunakan air yang sama. Tidak usah dibuang airnya, tapi gunakan terus wis. Kenapa? Karena orang-orangnya sama juga. Satu orang itu. Beda kalau orangnya lain. Saya satu misal, dalam keadaan seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian ada istri saya pengen pakai air itu untuk menghilangkan hadas, maka tidak boleh. Kenapa? Karena orang lain. Lau ahdatha hadatsan tsaniyan halan ghimasi jaza irtifa'uhu bihi. Wa inna wa al-junubu qabla tamamil in'imas, inghimas ada gha-nya itu, inghimas irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaqi lil ma' bila khilafin. Dan andai saja yang junub ini dia niat
Tapi niatnya itu di akhir-akhir, mau hampir selesai. Jadi dia sudah nyemplung, sudah mandi, sudah rata semua. Kemudian dia lupa kalau belum niat. Kemudian dia baru niat, tapi belum selesai. Masih proses tapi di akhir. Maka boleh. Dan hukumnya dia sudah selesai dari menghilangkan hadas itu. Irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaqi lil ma, terhadap bagian tubuh yang sudah bertemu dengan air. Jadi yang sudah disiram, satu misal, yang sudah disiram itu bagian perut ke bawah, sudah disiram, maka itu sudah dihukumi selesai. Beda dengan yang belum disiram, sudah mandi gitu kan, cuman bagian kepala belum disiram, maka ya setelahnya niat dan sirami kepalanya. Kalau sudah selesai Ustaz, sudah mandi, sudah cantik, sudah ini, baru ingat, oh iya tadi kan saya lupa belum niat. Lain lagi, berarti harus mandi lagi kalau itu. Tapi kalau dalam proses, maka tidak apa-apa, proses mandi. Ballahu ayyutimmal inghimasu, maka justru orang tersebut harus melanjutkan mandinya, wa tartafi'u anhul janabatu, dan jinabahnya, junubnya itu sudah hilang, anil baqi, terhadap anggota tubuh yang lain, ala sahih al-mansusi, berdasarkan pendapat yang sahih yang ada teksnya. Wallahu a'lam. Tapi memang lebih utama sampean itu niatnya yaitu sebelum melakukan mandi itu sudah niat, untuk menjaga-jaga supaya tidak lupa niat. Apakah harus dilafadzkan? Tidak. At-talaffuz, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang penting ada keinginan di dalam hati. Jadi sampai pengen ke kamar mandi itu sudah ada niatan di dalam hatinya bahwa saya masuk kamar mandi ini untuk menghilangkan hadas. Itu sudah cukup. Tapi supaya meyakinkan, tidak apa-apa sampai niatkan dengan lafadz. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Qala wal mutawayyiru bima khalatahu minat tahirati. Kemudian pembahasan yaitu air yang berubah. Mutaghayyir itu artinya yang berubah. Air yang berubah bima khalatahu, dengan dicampurkannya dengan sesuatu yang minat tahirat, dari hal-hal yang suci. Contoh, sampai punya air, kemudian dicampur dengan air gula, air garam. Gula dan garam itu adalah hal yang suci. Maka nanti bagaimana hukumnya? Hadza min tatimmatil qismi tsalithi. Ini adalah penyempurna dari bagian ketiga dari bagian-bagian air. Wa takdirul kalami, dan takdir kalam atau kira-kira redaksi lengkap dari teks di atas, yaitu wal ma'ul mutaghayyiru. Jadi yang dimaksud dengan mutaghayyir di sini adalah air, karena yang kita bahas di sini adalah air. Wal ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah, bisyai'in, dengan sesuatu, minat tahirati, dari hal-hal yang suci. Itu hukumnya tahirun fi nafsihi, ia suci menurut dirinya sendiri, artinya kalau diminum silakan. Tetapi ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa buat
sesuci. Kal ma'il mustamali, seperti air mustamal. Contoh, sampai punya air, airnya ini dikasih gula, maka tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Tapi kalau diminum Ustaz, suci. Sampai punya air dicampur dengan kopi, gimana hukumnya Ustaz? Suci, mau diminum silakan. Untuk bersesuci, dipakai wudhu, tidak bisa. Dipakai untuk mandi, ya tidak bisa. Kenapa? Karena sudah berubah namanya. Bukan namanya lagi air. Bukan namanya air mutlak, tapi namanya air es teh, air kopi. Bukan lagi namanya air secara mutlak. Wa dhabituhu, dan batasannya, pelanggarannya, batasan air yang disebut tadi itu, air yang mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, yaitu anna kulla taghyirin, bahwa segala yang berubah, yamna'u, mencegah, ismal ma'i al mutlaqi, yang mencegah menjadikan nama air itu menjadi nama air mutlak. Kayak tadi itu, air yang dicampur dengan kopi maka tidak disebut air lagi, tidak disebut sebagai air mutlak, tetapi kopi. Air yang dicampur dengan teh itu tidak lagi disebut sebagai air secara mutlak, tapi disebut sebagai teh. Yaslubut tahuriyata wa illa fala. Yang bisa mencabut kesucian, maksudnya apa? Dan jika tidak, falau taghayyara taghayyuran yasiran, meskipun perubahannya ini sangat sedikit, tetap disebut dengan al-ma'ul mutaghayyir. Fal asahhu in annahu tahurun li baqa'il ismi. Pendapat yang sah menyatakan bahwa air tersebut yang kecampuran dengan sesuatu yang suci itu hukumnya suci. Wa qauluhu bima khalatahu, adapun perkataan bima khalatahu, yang bercampur, ihtirazan, ini sebagai batas pemisah. Kata khalatahu itu sebagai batas pemisah, amma, dari sesuatu, idza taghayyara bima yujawiruhu, yaitu batas sesuatu yang berubah dari hal yang ada di sampingnya. Kalau khalato itu bercampur dan menjadi satu, itu khalato. Tapi kalau yujawir itu artinya berubah, tapi berubahnya berada di sampingnya. Contoh, sekarang itu banyak sungai-sungai yang berubah warnanya karena ia berada di samping pabrik. Memang dia itu tidak bercampur dengan pabrik itu, tapi karena ada limbah kimia yang dibuang di dekat sungai, bukan di sungainya, tapi di dekat sungai, dan mengalami perubahan. Nah, ini yang dimaksud dengan taghayyara bima yujawiruhu. Walau kana taghayyuran katsiran, meskipun ia berubah banget, fa innahu bakin ala tahuriyatih, maka ia tetap di dalam kesuciannya. Kama idza taghayyara, seperti ketika air itu berubah, biduhnin, sebab bercampur dengan minyak. Air kan sama minyak kan tidak pernah akur kan ya.
tidak akan pernah menyatu. Au syam'in atau lilin. Maka air itu tetap dikatakan suci kalau campur dengan minyak. Wa hadha huwa sahihi li baqai ismil ma'i. Dan ini pendapat yang sahih karena tetap disebut sebagai air. Wala budda, dan harus ayyakunal waqi'u, perkara yang jatuh fil ma'i, di dalam air, itu harus apa? Mimma yustaghna anhu, perkara yang tidak dibutuhkan. Maksudnya mbaknya lari, Bang. Yaitu ketika air dicampurkan dan sesuatu itu tidak menyatu. Mimma la yustaghna anhu. Tapi kalau dia menyatu, nah ini bedanya lain lagi. Kazzafarani, seperti minyak zafaron, wal jissi, dan semen, wa nahwihima, dan sepadan dengan zafaron dan al-jis. Amma idza kana taghyiru bima la yastaghnil ma'u anhu, adapun jika yang merubah ini adalah sesuatu yang air tidak la yastaghnil ma' anhu, jika sesuatu itu dicampurkan dengan air kemudian dia menyatu, kati ini seperti tanah, jadi kayak celot campur dengan air, watahlabi, dan lumut, wanurati, dan kapur, wazarnihi, dan arsenik. Jadi ada salah satu zat kimia, arsenik, wa ghairihima, dan yang lainnya, fi maqarril ma, yang ada di tempat air, wa mamarrihi, atau ada di tempat jalannya air, wal mutaghayyiri, dan sesuatu yang merubah, bitulil mukthi, karena lamanya sesuatu itu ada di situ, fa innahu tahurun, maka ini hukumnya suci. Kayak sampean pergi ke sungai saat ini, airnya kan leko, ini bagaimana hukumnya? Itu tahurun, suci. Kenapa? Lil usri, karena susah kita mau membedakan dan mau mau memisahkan antara air dengan debu, air dengan celot, susah. Wa baqai ismil ma, dan tetap dinamakan air. Sampeyan datang ke sungai, lihat, kemudian menunjuk, ini apa ini? Orang akan berkata ini air, tidak akan mengatakan ini celot. Ketika air itu bercampur dengan kapur, biasanya kan di sungai-sungai, di situ ada kapurnya, sudah bercampur dengan kapur sehingga menjadi putih, maka kita akan menyebutnya sebagai sebagai air, bukan sebagai kapur. Masih direkam soalnya. Nggih. Ya. Nggih.
Mantap. Kalau Pak Wijay. Kamu tuh Pak dokter ada rencana mau ini korban keyatiman diri. Jadi kita pakai sosis sama kari sama rendang. Masalahnya pun banyak PMK loh Pak. Sebentar lagi Pak. Kasih.